semangat belajarnya, semangat mondoknya, karena kalian akan besoknya akan menjadi seorang yang mendidik. Tidak mungkin kalian mendidik dalam keadaan kalian belum terdidik. Jadi pastikan kalian dahulu berpendidikan sebelum kalian mendidik gitu. Audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Nawakisna Podcast, bergerak, bertumbuh, berkembang. Yang semoga dari konten-konten Nawakisna Podcast ini senantiasa memberikan dan juga mensyiarkan konten-konten yang positif dan juga inspiratif tentunya. Nah, kali ini kita kembali menghadirkan narasumber yang tentunya berbeda dari sebelumnya, namun tak kalah inspiratif dan juga edukatif. Kalau beberapa waktu yang lalu kita telah menghadirkan Ketua Pondok Putra dari Pondok Pesantren Khazinatul Ulum An-Nawa. Kali ini kita akan bincang-bincang dengan Ketua Pondok Putri yang tak lain adalah Mbak Dinda Nurul Alfiyah. Nah, Mbak Dinda Nurul Alfiyah ini sudah memangku tugas sebagai Ketua Pondok selama 2 periode ya Mbak ya. Selama 2 periode berjalan ini. Nah, nanti insya Allah kita akan berbincang-bincang tentang ada apa aja sih kegiatan dan juga program-program dari Pondok Pesantren Khazinatul Ulum An-Nawa Putri, kemudian bagaimana cara dan juga trik-trik dari Mbak Dinda dalam mengatasi problematik itu yang ada di pondok dan juga yang lain-lainnya. Jadi jangan sampai ketinggalan guys. Oke. Mbak Dinda, assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, Mbak Dinda ini kan sudah, seperti yang saya bilang tadi, kalau Mbak Dinda sudah memangku tugas sebagai Ketua Pondok selama 2 tahun berjalan ini ya, selama 2 periode. Nah, subhanallah, jadi pengasuh sudah memberikan mandat, sudah memberikan kepercayaan penuh kepada Mbak Dinda untuk memegang Pondok Pesantren Putri An-Nawa selama 2 tahun berjalan ini. Nah, kemudian mungkin Mbak Dinda bisa menceritakan dari awal mondok di sini sudah, kalau boleh tahu sudah mondok berapa tahun Mbak Dinda? Alhamdulillah sudah berjalan 8 tahun. Sudah 8 tahun ya, sudah lumayan senior guys. Gitu. Jadi mungkin Mbak Dinda bisa menceritakan secara singkat dari awal mondok dulu, kemudian sampai diberi amanah untuk menjadi sesi apa aja hingga sekarang menjadi seorang lurah gitu. Monggo. Saya awal mondok itu mulai tahun 2016 ya kayaknya. Ya, berjalan 8 tahun ini. Mulai masuk MTS itu saya mondok di sini. Sebenarnya rumah saya dekat. Oh gitu. Iya, rumah saya dekat. Kenapa mondok di sini? Karena saya juga anak perempuan pertama, jadi orang tua saya tidak tega kalau saya mondok di jauh. Iya. Jadinya ada tetangga juga yang mengenalkan pondok sini, jadi saya mulai masuk pondok sini. Waktu awal masuk itu santrinya baru minim ya, masih sangat sedikit gitu. Karena santrinya masih sedikit, jadi ibu saya lebih suka karena agar lebih terawat gitu, agar lebih terkontrol juga ya. Bimbingannya lebih. Dan awal masuk itu saya karena santri baru ya, jadi saya belum masuk ke pengurusan. Setelah itu tahun kedua saya mondok, saya sudah mulai menjadi seksi pendidikan. Tahun kedua? Iya, tahun kedua itu udah langsung menjadi seksi pendidikan. Setelah itu saya menjadi wakil lurah. Wakil lurah, terus seksi pendidikan, terus setelah itu menjadi lurah itu. Lurah, Jadi emang pastinya untuk menjadi seorang lurah itu ada perjalanan tersendiri, ada proses sebelumnya hingga akhirnya mendapatkan kepercayaan penuh sebagai ketua pondok, bahkan di 2 periode ini gitu ya Mbak Dinda. Kemudian pastinya di setiap pondok pesantren itu kan memiliki program dan juga kegiatan yang berbeda, kegiatannya masing-masing. Nah, mungkin dan di pondok kita di An-Nawa Putri ini kan
kegiatannya tuh bisa dibilang dibagi secara tingkat ya. Iya. Ada fokusnya sendiri. Mungkin di tahun pertama mondok fokusnya kemana, di kelas 8, kelas 9 atau bahkan MA dan juga tahfidz juga fokusnya kemana. Mungkin sebagai ketua pondok Mbak Dinda bisa menceritakan, bisa memaparkan secara singkat apa aja sih kegiatan dan juga program di Anawa Putri ini. Terima kasih. Kalau untuk kegiatannya sendiri itu untuk anak tahfidz sama yang biasa itu udah beda ya, karena yang untuk santri yang fokus tahfidz itu hanya difokuskan ke tahfidz saja ya, agar tidak terganggu ya hafalannya. Kalau untuk yang santri biasa itu karena kan juga banyak anak yang sekolah, jadi kalau pagi itu sekolah, setelah itu nanti pulang sekitar jam 2, setelah itu mereka istirahat, setelah itu sholat asar, setelah itu mereka kembali sekolah lagi. Sekolah lagi itu yang diajarin apa aja Mbak? Maksudnya pagi udah sekolah, sekolah sore itu apa? Kalau sekolah sore itu kayak diniyah. Iya, diniyah itu di sekolahannya. Setelah itu sholat maghrib. Nah, setelah sholat maghrib itu mulai kegiatan yang di pondok. Kalau habis maghrib itu biasanya mereka belajar deres, menyemakkan untuk besoknya ngaji ke pengasuh. Setelah itu mereka jamaah isya. Nah, setelah jamaah isya itu mereka ada ngaji madin di pondok. Untuk ngaji madin di pondok sendiri itu ada 2 tingkatan. Yang pertama ada mustawa ula dan mustawa sani. Yang mustawa ula sendiri itu untuk anak-anak MTS, dan yang mustawa sani itu untuk anak-anak MA. Dan nanti untuk yang santri tahfidznya sendiri itu sudah ada kegiatan sendiri, yaitu deresan. Yang mustawa ula itu ada sorogan, ada akhlak, terus ada fikih juga, ada nahwu, seperti itu. Terus yang mustawa sani juga sama, nahwu, bahasa, terus ada sorogan. Ya seperti itu. Terus untuk yang santri tahfidz sendiri itu mereka nanti ada rohmana, ada semaan, seperti itu, kegiatan-kegiatan untuk pengembangan mereka. Jadi emang sudah terprogram secara jelas ya, sudah terprogram secara baik juga bahkan sampai di santri tahfidz juga ada program-program tersendiri, kayak ujian setiap 5 juz, kemudian kayak tadi yang Mbak Dinda bilang kalau ada program bulanan atau rohmana itu tadi gitu. Nah, pastinya kalau yang namanya kita mondok gitu ya, pas jadi santri itu pasti ada rasa jenuh, ada rasa capek, ada rasa males yang pasti ya nggak bisa dipungkiri gitu, pasti ada aja rasa-rasa males atau capek itu sendiri. Nah, kalau dari Mbak Dinda sendiri gimana sih caranya Mbak Dinda atau trik dari Mbak Dinda untuk memunculkan semangat, untuk memberikan motivasi ke teman-teman kalau ya kita harus selalu semangat gitu untuk mengikuti kegiatan yang ada di pondok gitu. Kalau dari saya pastinya harus ada cita-cita terlebih dahulu. Karena dari cita-cita tersebut yang nantinya akan membuat mereka itu semangat. Karena ada yang dikejar gitu loh. Kemudian kalau karena emang itu ya kalau kita di pondok gitu kan pasti dari rentetan kegiatan yang banyak tuh kan pasti juga ngerasa capek tuh wajar ya gitu ya Mbak Dinda. Yang penting yang jelas kita harus punya cita-cita sendiri, udah punya target sendiri, kita di pondok tuh ngapain gitu kan ya. Nah, kemudian yang namanya sebagai ketua pondok gitu pasti kan nggak mudah, pasti terkadang ada aja perbedaan pendapat mungkin dengan pengurus gitu. Nah, gitu gimana sih cara Mbak Dinda agar pengurus itu bisa selalu solid, bisa selalu saling membantu, saling support untuk menjalankan setiap program yang ada di pondok gitu. Gimana caranya Mbak Dinda? Kuncinya adalah komunikasi yang intens antar pengurus ya. Yaitu tujuannya agar hubungan kita antar pengurus itu tidak renggang. Dan di sini
kita juga selalu mengadakan rapat evaluasi antar pengurus untuk mengetahui setiap ada masalah-masalah atau kendala-kendala yang mereka hadapi. Nah, nantinya di rapat itu kita akan mencari solusinya. Ya, kembali lagi ke tujuannya itu untuk menjaga hubungan antar pengurus itu tadi. Karena emang kan itu ya, Mbak Dinda kan dalam mengatur pondok itu kan pastinya nggak gampang gitu ya. Jadi kita butuh pengurus, kita butuh support system tentang dalam segala aspek yang ada di pondok gitu sendiri. Nah, mungkin yang terakhir, mungkin Mbak Dinda bisa memberikan motivasi dan juga memberikan semangat buat teman-teman, mungkin khususnya untuk santri Anawa dan juga umumnya untuk sobat Nawakisna. Kalau ya agar dia tuh bisa semangat dan juga ingat prinsip, ingat tujuannya dalam pondok itu apa gitu. Ini semangatnya untuk mbak-mbak santri aja. Oke aja, untuk mbak santri aja. Untuk mbak-mbak santri ya, semangat ya, karena kalian besoknya akan menjadi madrasah pertama bagi anak kalian. Seorang perempuan ya. Iya, akan menjadi ibu dan pastinya akan menjadi pengajar pertama bagi anak kalian. Jadi semangat belajarnya, semangat mondoknya, karena kalian besoknya akan menjadi seorang yang mendidik. Tidak mungkin kalian mendidik dalam keadaan kalian belum terdidik. Jadi pastikan kalian dahulu berpendidikan sebelum kalian mendidik gitu. Oke, alhamdulillah dari podcast ini kita sudah berbincang-bincang dengan Mbak Dinda. Makasih Mbak Dinda ya, sudah meluangkan waktunya, sudah memaparkan, sudah memberikan penjelasan tentang seluk-beluk yang ada di pondok pesantren ini gitu. Juga terima kasih untuk motivasinya. Gitu. Semoga dari konten ini Sobat Nawakisna bisa mengambil manfaat, bisa mengambil impact yang positif dari bahasan kita kali ini. Sekian dari kami. Mungkin kita akan bertemu di konten Nawakisna Podcast lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.